Halo, di sini Maca Institute. Kita akan belajar bersama tentang green screen melalui aplikasi Filmora. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jadi animasi yang menyambut teman-teman di depan tadi adalah animasi yang dibuat dengan bantuan teknologi green screen atau chroma key. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan fitur chroma key atau green screen pada aplikasi atau software Filmora ini. Jadi baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi Filmoranya. Jadi pertama-tama kita harus mengimpor semua bahannya, dan tadi saya sudah mengimpor semua bahannya dan telah saya impor ke media file di aplikasi Filmora ini, dan telah saya atur ke beberapa folder yang ada di sisi kiri atas pada jendela kerja Filmora kita. Jadi saya sudah siapkan beberapa bahan: logo, capturean, footage, dan animasi. Oke, sebelum kita mengerjakan contoh proyek kecil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana green screen ini bekerja. Ya, jadi saya sudah drag tadi beberapa video berlatar hijau dan berlatar biru. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sebelah atas itu saya masukkan capturean ya. Jadi yang menjadi latar green screen ini bisa berupa gambar latar atau bisa berupa video atau gambar bergerak. Nah, kali ini kita menggunakan capturean. Ya, jadi kita bisa lihat di sini latar hijaunya. Kalau kita nonaktifkan, jadi inilah yang akan menjadi latarnya, yaitu adalah beranda YouTube channel SD Maca. Nah, kita atur dulu. Saya akan crop beberapa. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi di baris atas, paling atas di timeline Filmora itu kita bisa menggunakan gambar ataupun video untuk menjadi latar video green screen kita. Oke, ya, teman-teman sudah bisa lihat di sini. Jadi ini adalah latarnya. Kita aktifkan kembali. Ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan kursor. Ini adalah jendela kerja chroma key pada Filmora atau green screen. Dan jadi teman-teman bisa lihat previewnya. Jadi ini hanya ada objek bergerak yang latarnya adalah kain berwarna hijau. Jadi tolong teman-teman perhatikan kursornya sembari mendengarkan suara saya. Di sini di menu paling kanan di atas itu komposisi, itu ada menu blending mode. Jadi kita bisa menggunakan beberapa mode blending di sini untuk menciptakan efek tertentu seperti yang teman-teman bisa lihat. Oke, tapi kita tidak menggunakannya, kita menggunakannya normal, dan kita coba praktikkan green screen-nya atau chroma key. Diperhatikan, jika ingin mengaktifkan green screen-nya kita harus memberi tanda centang pada make parts untuk klik transparent.
Jadi di sini lihat pada current color itu teman-teman bisa mengatur, jadi tidak selamanya harus berwarna hijau. Tadi di awal teman-teman melihat kalau yang terseleksi adalah baju si objek karena current colornya warna hitam. Karena kita ingin menghilangkan latar hijaunya, current color kita ubah ke warna hijau. Kemudian selain chroma key, di sini juga ada fitur shadow, jadi kita bisa memberikan efek bayangan pada objek green screen. Di situ ada menu distance, blur, dan transparency. Distance bisa kita atur sedemikian rupa sehingga tampak lebih real seperti bayangan, dengan memberikan efek blur dan menipiskan transparansinya. Kemudian di situ ada shadow direction, itu adalah menu untuk mengatur persepsi arah cahaya dan arah bayangan di belakang objek. Kemudian selanjutnya adalah border. Border ini memberikan efek garis tepi pada objek green screen kita. Teman-teman bisa lihat. Jadi objek akan diberi garis tepi dan bisa kita atur ketebalannya. Kita bisa beri juga efek blur dan mengatur transparansinya. Kemudian yang terakhir ada fitur flip. Di fitur flip ini ada beberapa tools ya untuk memutar, membalik gambar secara horizontal dan vertikal. Ya. Oke, seperti ini. Kalau kita sudah aktifkan chroma key-nya, jadi latar di belakang itu seolah-olah menjadi dinding. Jika kita mengaktifkan efek shadow atau bayangan pada objek. Oke, selanjutnya kita coba pada objek green screen yang berlatar biru. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, tidak semestinya atau seharusnya berlatar hijau hanya karena namanya green screen. Cuma karena efek chroma key ini sudah jauh lebih dulu dikenal secara populer sebagai teknologi green screen. Jadi warna hijau dan biru ini sangat sering digunakan untuk mengaktifkan fitur chroma key karena memiliki efek yang kontras dengan warna kulit manusia. Jadi ini lebih sering digunakan di studio-studio pembuatan video atau film. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Jadi seperti inilah kita menggunakan fitur green screen pada Filmora. Nah, sekarang mari kita coba kerjakan proyek kecil-kecilan yang memanfaatkan fitur green screen atau chroma key ini. Kali ini kita akan menggunakan animasi yang berlatar hijau. Jadi saya sudah masukkan sampel color, memasukkan capture. Jadi capture channel YouTube ini tetap akan saya jadikan latarnya. Oke, kita bisa potong di sini.
Oke, sekarang saya ingin memasukkan footage. Jadi sini ada footage berupa gambar, efek asap, dan beberapa warna tinta. Nah, saya sengaja memasukkan footage atau video gambar bergerak, karena yang sebelumnya saya masukkan adalah hanya sampel warna dan capturean gambar channel YouTube SD Maca. Jadi teman-teman sebentar bisa melihat bagaimana green screen ini bisa bekerja dengan latar belakang gambar atau background tertentu, baik itu gambar yang bergerak maupun gambar yang tidak bergerak. Sekarang kita masukkan animasinya. Jadi ini sepertinya animasi Einstein ya. Jadi animasi ini dan beberapa footage tadi itu saya unduh di situs Pixabay. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa footage di sana secara gratis dengan memperhatikan peraturan terkait lisensinya. Oke, jadi tadi sudah saya aktifkan green screen-nya. Jadi untuk mengaktifkannya bisa dengan mengklik langsung gambar green screen-nya, mengklik kanan, nanti akan muncul tools green screen. Oke, kita atur. Jadi dalam mini proyek ini saya menggunakan 3 background berbeda. Ada sampel warna, ada capturean gambar, dan ada footage atau video yang bergerak. Jadi di sini ada gambar yang tembus ke badan objek. Hal ini disebabkan karena baju animasi Einstein tadi itu juga berwarna hijau gelap. Jadi juga terkena efek dari green screen sehingga ada gambar background yang tembus. Oke, jadi kita taktisi dengan cara menggunakan fitur mosaik untuk menyensor beberapa tulisan yang agak mengganggu. Jadi teman-teman, jadi ini adalah fitur power tool ya di Filmora. Jadi teman-teman juga perhatikan kemana kursor saya bergerak. Oke, coba kita perhatikan apakah tulisannya masih muncul. Oke, jadi sudah tidak lagi. Oke, sekarang saya ingin memasukkan transisi ya, efek transisi. Jadi sini ada beberapa opsi transisi yang ditawarkan oleh software Filmora. Saya sedang mencari yang saya rasa sesuai. Oke, saya coba, kita ketik dan drag ke bawah. Jadi kita drag ke antara satu scene dengan scene yang lainnya, di antara satu footage dengan footage lainnya. Oke, saya sedang memasukkan efek transisi ke scene yang lainnya.
Jadi saya mengaktifkan dua transisi. Oke, sekarang saya ingin memasukkan logo dan menerapkan dan akan mencoba memberikan beberapa efek ya, gerakan atau animasi. Yang di sini saya menggunakan spin. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita atur posisinya karena terlalu besar dan menutupi Einstein kita. Oke, kita coba lihat. Oke, gerakan dan penempatannya saya rasa sudah pas. Jadi ingat ya teman-teman, di timeline ini kita lihat hierarkinya. Di timeline paling atas itu akan menjadi background paling dasar. Lalu kemudian video green screen kita itu letakkan di bawah atau di baris kedua timeline. Dan untuk menambahkan gambar lain, misalnya seperti logo atau animasi, itu bisa ditambahkan di bawahnya lagi. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, untuk 3 baris atas di timeline itu, semakin ke bawah itu posisinya semakin di depan ya. Oke, sekarang kita coba masukkan animasi CTA, call to action, untuk YouTube misalnya. Jadi itu adalah animasi CTA yang biasanya akan berisi ajakan subscribe, like, and comment pada beberapa media sosial seperti YouTube. Jadi kita mengasumsikan proyek kecil ini, mini proyek ini, kita akan upload ke YouTube misalnya. Oke, kita coba terapkan, masukkan beberapa teks. Oke, kita gunakan template yang ini. Saya akan mengetik kata subscribe, like, comment, and share. Karena animasi YouTube yang saya dapat di Pixabay ini kebetulan kosong, tidak terisi kata subscribe, like, and comment, jadi kita buat sendiri ya. Oke, saya coba letakkan di sini subscribe-nya. Oke. Saya edit lagi. Jadi saya ketikkan di sini like. Oke, kita pakaikan huruf kapital. Like, comment, kemudian di bawahnya and share. Oke, ketik 2 kali, kita miringkan. Ya, jadi teman-teman tolong diperhatikan jika teman-teman ingin mengedit, menyesuaikan teks
teman-teman harus fokus pada kotak preview ini, dan di samping kotak preview untuk mengatur style atau animasi teksnya yang teman-teman ingin gunakan. Jadi setiap perubahan teman-teman bisa pantau di kotak preview di samping kanan ini. Oke, sepertinya sudah pas ya. Oke, saya cek ya. Sepertinya saya akan mengganti transisi yang pertama di sini. Oke, coba dilihat. Oke, sepertinya sudah pas. Oke. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita ekspor. Kita atur resolusinya. Oke, formatnya kita pilih MP4, kita atur resolusinya ke kualitas terbaik. Resolusinya kita pakai 1280 x 720. Oke, jadi size nya ada 53 MB ya. Oke, kita ekspor, dan kira-kira seperti inilah hasil akhirnya. Halo semuanya, selamat datang di Maca Institute bersama saya Einstein. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan green screen atau chroma key pada konten video yang kita bangun melalui software Filmora. Jadi kita akan mempelajarinya secara bersama-sama sehingga kita bisa menguploadnya ke channel seperti SD Maca di belakang saya ini, sehingga menarik bagi calon pengunjung dan atau calon pengikut channel kita semua. Oke teman-teman, jadi jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut. Tentu saja saya tetap membutuhkan dukungan teman-teman, jadi silahkan subscribe, like, comment, and share konten ini.